Soal otsus ini apa namanya itu? Bukan soal menolak, soal menerimanya. Ya, tapi menurut saya itu soal apa itu? Implementasi atau regulasi ya. Regulasi anggaran otsus yang harus dirubah sesuai dengan pikiran akar rumput. Nah, karena anggaran otsus ini salah satu poin yang masyarakat menganggap bahwa ini dananya mereka. Tapi otsus itu tidak secara langsung regulasinya langsung salurkan kepada masyarakat melalui MRP sebagai lembaga representatif lembaga adat, karena lembaga MRP ini untuk menyimpan hak-hak dasar orang asli Papua, dan di dalamnya otsus itu mengelola di MRP itu. Lembaga ini lembaga representatif masyarakat adat orang Papua. Lembaga ini sudah diakui oleh negara. Tapi lembaga ini mandek atau lembaga ini dia nganggur. Masa anggaran otsus untuk keperuntukan untuk masyarakat asli Papua itu 3 kategori. Satu itu masyarakat asli Papua, Papa Mama Papua. Yang kedua itu Bapak orang Papua, Mama di luar. Yang ketiga itu Bapak di luar, Mama orang Papua. 3 kategori ini itu sebenarnya sedikit. Kalau sedikit hanya hitung 17 juta atau 1 bulan atau 20 juta saja, itu sebenarnya masih ada lebih. Kenapa tidak dihitungkan memberikan subsidi hidup 50% bagi orang asli Papua? Itu aneh sekali itu. Itu aneh. Karena pikiran masyarakat sampai hari ini bahwa mereka sedang mencuri uang ini, uangnya masyarakat yang minta sama presiden. Ini hanya polos pikiran mereka yang saya berbicara. Uang masyarakat yang pernah urus kepada presiden dan presiden kasih, tapi yang sekarang itu dipakai oleh pemerintah begitu. Kalau masyarakat yang gugat pemerintah juga bisa tentang uang otsus ini. Mereka bisa menang, mereka bisa dimenangkan itu. Jadi yang sekarang bukan lagi tebalkan TNI Polri non organik yang ada di tanah Papua ini tidak boleh. Yang seharusnya itu otsus itu regulasinya dirubah, kemudian diperhitung supaya mengangkat harga diri orang asli Papua itu. Mereka yang perlu dihormati, bukan dibunuh. Harus perlu dihormati. Dan ini memang nuraninya mereka yang benar-benar. Jadi saya berbicara di sini bukan saya tangkap masalah atau analisa pikiran masyarakat lalu saya hanya ngomong di sini, tapi saya memang benar-benar pikirannya dari masyarakat 20 tahun otsus berjalan yang tidak fungsikan secara baik, sehingga masyarakat merasa bahwa kami tidak diperhatikan walaupun otsus itu yang kami perjuangkan. Jadi sekarang itu penting sekali adalah regulasi otsus harus dirubah, kemudian harus diperhitungkan 50% hak hidup orang asli Papua itu dibiayai oleh otsus. Itu berarti dia merasa bahwa biar masyarakat yang ada di pedalaman itu juga merasa bahwa saya dihormati, saya dihargai oleh negara, oleh pemerintah. Itu pasti nilai itu akan muncul dengan sendirinya, karena dia dianggap bahwa dia terangkat harkatnya dengan memberikan hak hidup 50% subsidi ini. Itu berdasarkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu harus fungsikan, manfaatkan dengan Pancasila yang kelima ini. Poin yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang berikut itu Soekarno berbicara bahwa perpihakan kepada masyarakat itu hukum dari semua hukum, satu hukum yang paling tertinggi adalah perpihakan kepada masyarakat.
Baru negara lihat masyarakat Papua yang seharusnya mereka yang sejahtera karena daerahnya punya freeport, kemudian dari hasil freeport Amerika besar di sana dengan gunung batu yang naik jadi gunung, lalu dia sendiri jadi miskin. Ini bagaimana? Karena ini juga harus perlu menjawab untuk mereka. Karena itu Amerika dibuat untuk terhadap orang Papua asli dengan hak kekayaan mereka itu diambil oleh negara ini. Berarti kan Indonesia ya dirugikan juga. Jadi ini kerugian yang besar yang merasa oleh masyarakat Papua ini. Jadi kalau kekurangan uang subsidi 50% masyarakat itu kurang, otsusnya kurang, ambil dari Freeport masa royalti tidak bagikan dengan penambahan itu. Jadi bagi jumlah penduduk yang ada dari 4 juta, dari 4 juta setengah lebih atau setengah kurang ini sebenarnya uang masih lebih daripada jumlah kakak yang ada. Jadi saya punya referensi pikiran saya tentang pro dan kontra otsus. Saya pikir hanya menuju ke regulasi. Terima kasih.